Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota yaitu Darren, Evania, saya sendiri Fikri, dan Valen. Dalam video ini, kita akan membahas posode-posode dalam konseling Gestalt. Dalam konseling eksistensialis, konselor eksistensial menyelidiki peran dari apa yang banyak orang anggap sebagai isu abstrak dan filosofis dalam kehidupan psikologis masyarakat. Berbeda dari konselor pendekatan lain, konselor eksistensial menyelidiki teknik-teknik untuk memahami aspek-aspek fundamental kehidupan dan kematian. Dengan demikian, dalam konselor eksistensialis, orang dapat diklasifikasikan menjadi being, yaitu berhubungan dengan kesadaran diri, sedangkan non-being adalah hilangnya identitas yang kemungkinan disebabkan oleh konformitas. Menurut Laura May, kecemasan adalah ancaman ketidakberadaan yang akan segera terjadi. Konseling eksistensialis seperti konselor yang berpusat pada person-centered dan gestalt menganggap pilihan dan kemauan pribadi sebagai hal mendasar bagi keberadaan manusia. Konselor eksistensialis percaya bahwa klien mencari konseling untuk memperluas dunia psikologis mereka. Tugas dari konselor eksistensialis adalah bersikap otentik dan memaparkan diri pada klien sehingga mereka dapat mengenai kualitas serupa dalam diri mereka. Seperti mayoritas konselor behavioralis, konselor eksistensialis percaya bahwa pengetahuan dan wawasan muncul setelah perubahan perilaku, bukan sebaliknya. Terdapat dua tokoh sekolah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap konseling pendekatan humanistik dan eksistensialis, yaitu Carl Rogers dan Fritz Perls. Carl Rogers dan Person-Centered Counseling. Carl Rogers mengembangkan Client-Centered Counseling atau konseling berpusat pada klien yang kemudian diubah menjadi konseling berpusat pada orang. Rogers percaya bahwa orang memiliki kemampuan dalam diri mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Rogers menganggap bahwa seorang konselor merupakan fasilitator yang mendengarkan orang yang membutuhkan bantuan dengan empati dan tidak dihakimi. Dia tidak menganggap dirinya superior, melainkan setara dengan mereka yang mencari bantuan. Rogers sangat menekankan konseling refleksi. Ia akan merenungkan kembali apa yang dirasakan oleh kliennya secara emosional. Ia juga merefleksikan kembali isi perkataan mereka, tapi dengan kata-katanya sendiri. Walaupun pendekatan Rogerian sangat efektif bagi beberapa orang, kelemahannya adalah cenderung lambat dalam mencapai hasil dibandingkan metode-metode. Frederick Perls adalah konselor terkemuka dalam konseling Gestalt yang mengedepankan pengalaman langsung dan pertumbuhan pribadi. Berbeda dengan psikoanalisis yang menekankan pada pengalaman masa lalu seseorang, Perls menekankan pengalaman di sini dan sekarang. Perls mendorong setiap individu untuk bertanggung jawab atas pengalaman mereka saat ini tanpa menyalahkan masa lalu atau orang lain. Ia juga berfokus pada meningkatkan kesadaran seseorang terhadap sensasi tubuh, perasaan emosional, dan pemikiran. Melalui kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini, ia percaya dapat membantu individu menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, mengatasi kebingungan emosional, dan merasakan integrasi secara menyeluruh. Gaya konseling Fritz Perls berbeda dengan gaya Carl Rogers yang hangat dan peduli. Perls menantang individu yang mencari bantuan dalam proses konseling untuk membawa mereka pada pemahaman yang lebih jelas tentang masalah, pemikiran, emosi, dan perilaku yang mengganggu. Perls menekankan pentingnya hubungan personal dalam proses konseling, sementara Gestalt terapi menyarankan teknik-teknik khusus dalam tahapan tertentu. Terapi Gestalt dan teknik konseling. Teknik konseling terapi Gestalt meliputi yang pertama, memberikan langsung umpan balik kepada klien tentang perilaku nonverbal untuk menaruh perhatian pada perasaan yang dipendam oleh mereka. Yang kedua, mengajak klien untuk terhubung dengan sensasi tubuh, perasaan emosional, dan pikiran. 3. Menantang dan menghadapi apa yang konselor anggap sebagai perilaku neurotik, seperti saat seseorang menjauhi pembicaraan tentang suatu masalah. Yang 4. Mendorong klien untuk melakukan roleplay tentang diri mereka yang berbeda dan untuk menciptakan dialog di antara kedua bagian tersebut. Dan terakhir, mendorong klien untuk berperan sebagai diri sendiri dan juga sebagai orang lain yang menjadi masalah bagi mereka, dan kemudian membuat dialog antara diri sendiri dan orang lain tersebut.
Sekian dari kami, terima kasih. Semoga video ini membantu kalian dalam mempelajari banyak hal tentang konseling eksistensialis, humanistik, dan gestalt.